Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum dan sifat keperiodikan unsur. Nah, yang pertama kita akan mempelajari tentang bilangan kuantum terlebih dahulu. Nah, apa itu bilangan kuantum? Bilangan kuantum adalah bilangan yang menyatakan keadaan energi dan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika kuantum. Nah, terdapat 4 bilangan kuantum. Nah, yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Atau N kecil. Nah, apa itu bilangan kuantum utama? Bilangan kuantum utama ini menunjukkan nomor kulit atau tingkat energi utama. Tingkat energi utama. Untuk lebih mudahnya, di sini ada trik asidnya. Depan atau koefisien merupakan bilangan kuantum utama. Merupakan bilangan kuantum utama. Nah, contohnya itu kita ambil 3P5. Nah, di sini 3P5, 4D2, 6S2. Nah, di sini coba kita lihat mana dia yang depan atau koefisiennya. Nah, yang depan atau koefisiennya di sini ada 3. Jadi N-nya itu sama dengan 3. Ini 4D2 koefisiennya itu adalah 4. Jadi dia nilai N-nya itu sejumlah 4. Dan sedangkan yang terakhir 6S2 N-nya itu sama dengan 6 karena dia koefisiennya itu 6. Dia yang berada di depan itu angka 6. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada bilangan kuantum nomor 2, yaitu bilangan kuantum azimut atau L. Bilangan kuantum azimut atau L kecil. Nah, apa itu bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut menunjukkan jenis subkulit atau bentuk orbital. Menunjukkan jenis subkulit atau bentuk orbital.
Nah, trik asiknya subkulit atau bentuk orbital seperti yang kita ketahui ada 4, yaitu subkulit S, P, D, dan juga F. Subkulit, kita ulangi, subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan juga subkulit F. Nah, untuk lebih mudahnya, dia ini dimulai dari 0 sampai ke angka 3. Nah, jadi jika ditanya bilangan kuantum azimut L, bilangan kuantum azimut atau L yaitu untuk S, untuk subkulit S itu adalah 0. Untuk subkulit P dia adalah 1, subkulit D adalah 2, subkulit F adalah 3. Nah, apa trik asiknya? Trik asiknya 0 atau kosong, S, song, kosong. Nah, subkulit P, pertama. Subkulit D, 2. Subkulit F, 3. Memang ini sedikit agak terpaksa, dia itu V3. 3. Subkulit F, 3. Jadi dia S0, P1, D2, dan F dia 3. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Nah, kita ambil contoh 3P5. 4D2 dan 5F11. Nah, di sini untuk bilangan kuantum azimutnya untuk P pertama. Berarti dia bilangan kuantum azimutnya adalah 1. Nah, untuk yang D 2. Jadi dia bilangan kuantum azimutnya sejumlah 2. Nah, untuk F V3. Berarti dia bilangan kuantum azimutnya adalah 3. Ingat saja S itu 0, P itu 1, D itu 2, dan F itu 3. Nah, selanjutnya kita masuk kepada bilangan kuantum magnetik. Atau M kecil. Nah, apa itu bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik ini menunjukkan orientasi orbital dalam ruang atau dalam nomor orbital. Menunjukkan orientasi orbital dalam ruang atau nomor orbital. Nanti dia ini pakai kotak-kotak orbital. Nah, yang perlu diingat di sini nilai M atau bilangan kuantum magnetik itu berkisar antara negatif L sampai positif L atau negatif minus bilangan kuantum azimut sampai plus bilangan kuantum azimut. Contohnya untuk yang S, dia bilangan kuantum azimutnya itu 0. Bagaimana dia kisarannya? Berarti dia cuma ada di 0 karena tidak ada minus 0 dan positif 0. Nah, untuk yang
bilangan azimutnya 1, berarti dia berkisar dari antara minus 1, 0, sampai positif 1. Nah, sedangkan untuk yang D, dia itu berkisar dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, sedangkan yang untuk yang F, dia itu dimulai dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Itulah untuk bilangan kuantum magnetik dari SPDF 0123. Nah, kita ambil contoh, misalnya ini 3P. 3P. Nah, di sini P itu berapa? P pertama atau 1. Berarti dia nilai M-nya itu berkisar minus 1 sampai positif 1. Berarti itu nanti ada 3 kotak. 1, 2, 3. Nah, untuk yang P itu biasanya dia itu berisi bilangan quantum spin atau S kecil. Nah, apa itu bilangan quantum spin? Bilangan ini menunjukkan arah rotasi elektron dalam suatu orbital. Nah, nilainya itu jika dia ke atas, tanda panahnya ke atas seperti ini, dia itu nilainya positif setengah. Jika nilai dia ke bawah, tanda panahnya ke bawah seperti ini, dia itu minus setengah. Nah, untuk lebih gampangnya, kalau dia pada subkulit S itu biasanya bisa diisi sampai 2 elektron. Nah, jika dia terisi penuh, kotaknya itu 1. Nah, jika dia itu terisi penuh seperti ini. Nah, untuk yang P itu maksimal diisi dengan 6 elektron. Maka dia memiliki 3 kotak. 1, 2, 3. Jika dia terisi penuh, seperti ini. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya kita masuk ke bilangan quantum spin atau S kecil. Nah, bilangan quantum spin ini menunjukkan arah rotasi elektron dalam suatu orbital. Nah, jika dia orbitalnya ke atas, maka nilainya itu plus setengah. Jika dia ke bawah, maka nilainya minus setengah. Nah, untuk yang konfigurasi SPDF, nah untuk yang kulit S itu dia maksimal terisi 2 oleh 2 elektron. Maka jika dia S2, maka kotaknya itu 1. Dia berisi ke atas terlebih dahulu, lalu ke bawah. Nah, untuk yang P6, dia itu maksimal berisi oleh 6 elektron. Untuk kulit P, dia maksimal berisi 6 elektron. Itu pertama kita buat ini ke atas dulu, ke atas, lalu 4, 5, 6. P6 itu kotaknya ada 3. Nah, untuk D dia maksimal berisi 10 elektron, makanya dia kotaknya ada 5 karena dalam satu kotak maksimal berisi 2 elektron.
Jadi untuk D10 seperti ini dan untuk F14 seperti ini. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Nah, dari bilangan kuantum elektron terakhir dan elektron terluar, nah, selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Nah, di sini dikatakan cari bilangan kuantum elektron terakhir dan elektron terluar dari atom X dengan nomor atom 26. Nah, di sini apa bedanya elektron terakhir dengan elektron terluar? Nah, pertama kita buat dulu konfigurasi elektronnya. 26X T AR itu bernilai 18, maka selanjutnya 4S2, 3D6. Maka elektron terakhirnya di sini adalah 3D6. Sedangkan elektron terluarnya adalah 4S2. Elektron terluar maksudnya itu adalah elektron valensi, elektron yang berada di kulit paling luar. Walaupun ini terakhir, ini bukan elektron valensi karena dia berada di subkulit 3. Sedangkan ini berada di kulit ke-4. Jadi dia berada lebih di luar dibandingkan 3D6. Nah, pertama kita cari bilangan kuantum elektron terakhir terlebih dahulu, yaitu 3D6. Nah, di sini seperti yang dikatakan tadi, trik asiknya untuk mencari bilangan kuantum utama N atau depan koefisien merupakan N. Ini koefisiennya 3, berarti N-nya itu sama dengan 3. Untuk mencari bilangan kuantum azimut atau L, di sini subkulit D, T2. Berarti nilai L-nya sama dengan 2. Nah, di sini selanjutnya kita cari bilangan kuantum magnetik M. Nah, di sini jika L-nya 2 berarti dia mulai dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jadi karena di sini D-nya hanya berisi 6 elektron, maka pertama kita buat 1, 2, 3, 4, 5, baru 6. Nah, karena dia berhenti di minus 2, maka nilai M-nya sama dengan minus 2. Nah, karena tanda panahnya terakhir ke bawah, maka nilai S-nya minus setengah. Oke, selanjutnya untuk yang 4S2, kita buat di sini 4S2. Nah, seperti yang dikatakan tadi, depan adalah N. Ini koefisiennya. Jadi, N sama dengan 4. Dan untuk S1. Jadi nilai L-nya sama dengan 1. Dan untuk nilai M-nya 1. Berarti dia berada di antara minus 1, 0, dan positif 1. Kita buat. Oh, maaf. Dia di kulit S, berarti S. Kosong, bukan 1. Oke, kita masuk kepada soal bilangan kuantum elektron terakhir atau elektron valensi, yaitu 4S2. Nah, di sini 4S2 untuk bilangan kuantum utamanya sudah jelas. N-nya sama dengan 4. Dan untuk bilangan kuantum azimutnya atau L-nya, nah di sini bilangan kuantum azimutnya itu 0 atau kosong. Jadi dia nilainya 0. Nah, untuk bilangan kuantum magnetiknya, dia sudah bisa dipastikan dia itu hasilnya 0. Karena tidak ada positif, tidak ada minus 0, positif 0. Tidak ada. Jadi dia itu sudah pasti 0. Tidak bisa kita buat seperti ini. Nah, untuk mencari bilangan kuantum spinnya, kita buat isinya 2. Tanda panahnya ke bawah. Maka
nilai bilangan kuantum spinnya sama dengan minus setengah. Itulah perbedaan bilangan kuantum elektron terakhir dan juga elektron terluarnya. Semoga kalian mengerti dan paham. Jadi kita masuk kepada materi sifat periodik unsur. Nah, di sini ada trik asiknya. Nah, untuk huruf vokal, yang dapat kita lihat dari sini semakin naik. Sedangkan untuk konsonan dari semakin kecil ke semakin besar. Oke, untuk lebih jelasnya, untuk yang trik vokal E. Apa itu E? Energi ionisasi. A. Afinitas elektron. E. Elektronegatif. O. Oksidator. Sedangkan A itu asam oksi. Asam yang mengandung oksigen. Untuk C, jari-jari, reduktor, logam, basa, dan positif. Nah, apa maksudnya? Nah, untuk yang vokal, maksud dari gambar ini adalah dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Dari periode kiri ke kanan semakin besar. Atas ke bawah tadi semakin kecil. Nah, untuk yang konsonan, ketika balikannya. Dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Atas ke bawah semakin besar. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Kiri ke kanan semakin kecil. Oke, nah untuk lebih jelasnya, untuk memahami trik asik ini, kita akan mempelajari 4 sifat periodik unsur. Nah, yang pertama adalah jari-jari atom. Nah, apa itu jari-jari atom? Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke kulit
ke kulit elektron terluar. Elektron terluar yaitu elektron valensi. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya atom Na 11 Na. Jarak dari inti atom ke kulit terluarnya itu pertama dia kan konfigurasi elektronnya 281. Nah, ini 2 8 1. Jarak dari inti atom ke elektron terluar, berarti jarak dari inti atom sebelah sini ke elektron terluarnya yaitu ini 1. Berarti ini adalah jari-jari atom. Maka dapat disimpulkan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar. Kenapa begitu? Karena jumlah nomor atomnya bertambah. Dari atas ke bawah jumlah nomor atomnya itu semakin bertambah, sehingga jarak inti atom ke kulit elektron terluar semakin jauh. Sehingga jari-jari atom semakin besar dalam satu golongan. Sehingga dalam satu golongan itu jari-jari atom akan semakin membesar. Sedangkan di dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin kecil. Kenapa? Karena nomor atomnya bertambah, sehingga muatan inti atomnya itu semakin banyak. Nah, jika muatan inti atomnya itu semakin banyak, maka gaya tarik-menarik antara inti atom terhadap elektron menjadi lebih kuat. Karena inti atom positif, sedangkan elektron itu negatif, jadi mereka semakin tarik-menarik. Maka mengakibatkan jarak dari inti atom ke elektron terluar itu semakin dekat. Jarak dari inti atom ke elektron terluarnya itu dari satu periode itu semakin dekat. Sehingga jari-jari atom itu semakin kecil atau semakin pendek di dalam satu periode. Oke, baik, selanjutnya kita masuk kepada materi elektronegatif. Apa itu elektronegatif? Elektronegatif ini adalah seberapa banyak atom dalam sebuah molekul untuk menarik elektron.
molekul untuk menarik elektron. Atau kekuatan suatu atom untuk menarik atom yang lain. Itulah disebut elektronegatif. Nah, atom dengan elektronegatifan yang lebih tinggi akan menarik elektron lebih kuat daripada atom lain. Misalnya golongan halogen itu memiliki nilai keelektronegatifan yang kuat sehingga dia bisa menarik atom atau unsur lain untuk berikatan dengan dia. Karena dia memiliki nilai keelektronegatifan yang tinggi. Nah, bagaimana sifat keperiodikan elektronegatif ini dalam satu periode? Itu dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar elektronegatifnya. Karena semakin mudah untuk menarik elektron. Untuk menarik elektron. Sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil elektronegatifnya. Kenapa? Karena semakin nomor atom bertambah, jari-jarinya juga akan semakin besar. Sehingga semakin besar jari-jarinya, maka semakin lemah dia untuk menarik elektron. Karena jaraknya semakin jauh, dia jadi semakin lemah untuk menarik elektron karena jari-jarinya itu semakin besar. Nah, misalnya segini, dia butuh energi yang lebih besar untuk menariknya dibandingkan yang jari-jarinya sedikit. Begitu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah materi energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Ini adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron. Di kulit terluarnya pada keadaan gas. Sekali lagi, pada keadaan gas. Nah, contohnya, atom A dalam keadaan gas ditambah energi ionisasi akan menghasilkan A positif dalam keadaan gas ditambah dengan elektron. Maka dalam satu periode semakin besar energi ionisasinya.
Karena dalam satu periode itu jari-jari semakin kecil, maka semakin susah lepas. Maka semakin sukar untuk dilepas. Sehingga untuk melepaskannya butuh energi ionisasi yang lebih besar atau membutuhkan banyak energi untuk melepaskan ikatan tersebut. Sedangkan dalam satu golongan, dia semakin kecil. Karena dalam satu golongan jari-jarinya itu semakin besar, sehingga semakin mudah dia untuk dilepaskan. Sehingga energi untuk melepaskan jadi lebih kecil dibandingkan yang jari-jarinya itu kecil. Jika jari-jarinya kecil, maka dia semakin mudah untuk melepaskannya. Sedangkan yang jari-jarinya besar atau dalam satu golongan, maka dibutuhkan energi yang lebih kecil untuk melepaskannya. Maka dalam energi ionisasi dalam satu golongan itu semakin kecil karena energi yang dibutuhkan untuk melepaskannya itu kecil. Berbeda dengan dalam satu periode untuk melepas butuh energi yang besar. Oke, baik, selanjutnya yang terakhir adalah afinitas elektron. Nah, apa itu afinitas elektron? Afinitas elektron adalah energi yang dibebaskan bila suatu atom itu menerima satu elektron. Energi yang dibebaskan bila suatu atom menerima satu elektron. Nah, nilai afinitas elektron dapat bertanda positif atau bertanda negatif. Dapat bertanda positif atau negatif. Ini tergantung dari perubahan energinya. Contohnya, jika pada waktu afinitas elektron menangkap satu elektron, dia itu akan melepaskan energi, maka dia bernilai negatif. Sedangkan pada saat menangkap satu elektron, dia itu menyerap energi, maka muatannya itu positif. Nah, jika dia menangkap satu elektron, maka dia bernilai negatif. Sedangkan jika dia melepas satu elektron, itu bernilai positif. Salah. Allah. Nah, jadi jika dia menangkap satu elektron, dia itu bernilai positif. Sedangkan jika dia menerima satu elektron, maka dia bernilai negatif. Nah, untuk trik asiknya, semakin
negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah atom menangkap elektron. Sekali lagi, jika semakin negatif harga afinitas elektron, maka dia semakin mudah untuk menangkap elektron lainnya. Namun, jika semakin positif harga afinitas elektron, maka semakin sukar dia untuk menangkap elektron. Semakin negatif harga afinitas elektron, maka semakin mudah atom untuk menangkap elektron. Balikannya, jika semakin positif harga afinitas elektron, maka semakin sukar atom untuk menangkap elektron. Nah, jika dia semakin negatif, berarti dia mudah untuk menangkap elektron, berarti dia mudah untuk berikatan dengan unsur lainnya. Namun jika harga afinitas elektronnya itu positif, maka dia semakin sulit untuk berikatan atau menangkap elektron lainnya. Baik, sekian untuk materi sifat periodik unsur pada hari ini. Sekian dan terima kasih.